Perkenalkan, nama saya Nur Tumbuh Rahman, NIM 19220015. Di sini saya akan membahas tentang digital forensik. Digital forensik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya dari luar dan serumpun dengan kata forum yang memiliki arti tempat umum, yang bermakna bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Pada kelompok ilmu forensik dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologis forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksiologi forensik, ilmu psikiatri forensik, komputer forensik, dan sebagainya. Ilmu forensik dalam bahasa Inggris forensic science dapat diartikan adalah suatu hal di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan menjelaskan fakta terkait dengan tindakan kejahatan yang diaplikasikan pada pengadilan. Lebih dalamnya lagi, forensik dalam bahasa Inggris juga memiliki arti sesuatu hal yang berhubungan dengan proses pengadilan atau kehakiman. Mengapa demikian? Karena memang forensik bertujuan dan bermanfaat untuk dapat mengungkap bukti-bukti yang digunakan dalam suatu kasus di pengadilan. Dari beberapa kelompok bidang ilmu forensik, terdapat satu bidang ilmu yang menarik untuk dibahas, yaitu komputer forensik, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah digital forensik. Forensika digital. Saat ini, digital forensik sangat menarik dibahas dan dipelajari disebabkan oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat mengubah paradigma tindakan kriminal. Awalnya di setiap kasus pengadilan membutuhkan bukti-bukti fisik dan kasat mata terlihat jelas dan dapat disentuh secara fisik untuk melakukan konstruksi dan membuktikan sebuah kasus kriminal. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, maka proses pembuktian tidak hanya dari barang bukti terbentuk fisik tetapi juga non-fisik, yaitu berupa data-data digital. Nah, bila digunakan antara forensik dengan digital, maka digital forensik atau forensik digital pada teknologi informasi dapat diartikan juga sebagai suatu ilmu pengetahuan dan keadilan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisa, dan menguji bukti-bukti data digital yang menjadi kasus untuk ditangani. Aktivitas digital forensik biasanya berupa penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani melalui proses penganalisis semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital dibutuhkan karena adanya data-data pada penerapan digital yang dikunci, disembunyikan, atau dihapus. Ada beberapa tahapan digital forensik yaitu assessment, acquisition, examination, documenting, dan reporting. Apa sih assessment? Assessment itu pemeriksaan atau auditor dari komputer forensik yang harus menilai bukti digital yang ada dengan memberikan nilai yang netral. Maksudnya adalah nilai atau prasangka bahwa bukti belum masuk kepada yang memberikan keringanan atau memberantas kasus. Dan evasion itu bukti digital sangat rentan dan bisa mudah rusak atau hilang, diubah atau diedit tanpa izin atau tanpa saksi, terekayasa tanpa izin atau saksi dan lainnya. Sehingga pemeriksaan pun harus dilakukan dengan secara ekstra hati-hati. Adapun ketika bukti asli sudah memiliki untuk menjaga kehasilannya, hal yang paling tepat adalah menggunakan bukti digital bukan yang asli. Sudah digandakan yang disaksikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Bukti digital yang asli harus dilindungi agar tetap terjaga keasliannya. Dan examination tujuannya itu proses examination ini adalah untuk mengambil serta menganalisa bukti digital yang ada. Ekstra di sini mengacu pada proses pemulihan data digital yang diperoleh atau recovery information dari suatu media forensik. Analisisnya mengacu pada metode yang telah ditetapkan dan menjadi standar forensik.
Dan sekarang tentang documented reporting, hasil analisis berikut observasi pada forensik data digital wajib didokumentasikan dan hasil dokumentasi dalam bentuk laporan yang telah distandarisasi juga wajib dilakukan supaya benar-benar dapat menjadi acuan dan menambah informasi bagi kegiatan forensik selanjutnya. Dan hasil dokumentasi pelapor ini selanjutnya dapat menjadi bahan penelitian apakah metode yang sudah dilakukan sudah efektif gitu. Dan setelah itu di sini saya akan membahas tentang penggunaan ilmu forensik juga ya. Ilmu forensik itu terdiri dari information and modus operandi. Ilmu forensik berguna untuk mengetahui pelaku-pelaku dari tindak kejahatan atau kasus menuju menangkap pelaku dan motif dari pelaku. Ada juga information on corrupt delusion. Ilmu forensik di mana dapat digunakan untuk mengetahui bahwa telah terjadi sesuatu atau kasus di mana dapat mengetahui kebenarnya melalui forensik dengan melakukan analisis sesuai dengan kaidah forensik. Dan selanjutnya, linking a suspect with a victim. Di sini dapat berguna untuk mengetahui hubungan antara pelaku dengan korban. Apa saja yang telah pelaku lakukan pada korban, sehingga dari forensik bisa diketahui apakah seseorang adalah pelaku atau korbannya. Begitu. Selanjutnya, linking a person to a crime scene, yaitu dapat berguna untuk mengetahui latar belakang dari kejadian suatu kejahatan atau mereka rekonstruksi dari layar kejadian seperti apa kejadian pada saat ini. Selanjutnya, disproving or supporting a witness testimony, mana berguna untuk dapat memastikan bahwa kesaksian bisa dikatakan benar atau salah. Kesaksian yang benar adalah kesaksian yang sesuai dengan hasil forensik. Jika kesaksian tidak sesuai, maka bisa dikatakan bahwa seseorang telah bersaksi palsu. Gitu. Selanjutnya, identification of a suspect, yaitu berguna untuk dapat menetapkan siapa saja yang bisa dicurigai jika telah terjadi suatu kasus. Melalui hasil forensik akan ada jejak digital yang akan mengarah kepada seseorang yang statusnya dari saksi kemudian lanjut kepada tersangka dan terakhir akan menjadi terdakwa jika antara bukti yang ada sesuai dengan kesaksian dan hasil investigasi. Dan selanjutnya itu providing investigasi leads. Maksudnya itu melakukan investigasi yang terarah. Dengan ilmu forensik dapat diketahui beberapa petunjuk yang terarah dan dapat dibuktikan secara kaidah dan keilmuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang anti forensik dan cabang digital forensik ya. Anti forensik itu merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan bukti digital dalam proses digital forensik. Kegiatan atau aktivitas ini biasanya menggunakan wipe data pada media digital seperti flash disk, hard disk, memory card, dan lain-lain yang sedang dilakukan proses digital forensik pada barang digital tersebut. Nah, kegiatan atau aktivitas ini anti forensik lain yang lebih ekstrim adalah melakukan media perangkat keras dengan cara dibanting atau dihancurkan maupun dialiri arus listrik pendek agar tidak bisa dilakukan forensik digital. Nah, selanjutnya cabang digital forensik. Pada bidang digital forensik terdapat cabang yang masing-masing terbagi antara media digital yang berbeda. Cabang digital forensik tersebut antara lain yang pertama Wi-Fi forensik, yang kedua email phone investigation, yang ketiga komputer forensik, dan yang keempat mobile forensik, kelima network forensik, 6 database forensik, 7 drone forensik, 8 audio forensik, 9 video forensik, dan 10 itu image forensik. Jadi itu 10 cabang digital forensik ya teman-teman. Saya akan menjelaskan
image forensik ya. Image forensik itu gambar berkaitan dengan bukti digital berupa gambar-gambar. Melalui gambar kita bisa menganalisa informasi media pengambilan gambar, kemudian keaslian